Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 hingga batas waktu yang belum ditentukan, ibadah akan dilangsungkan dengan cara live streaming. Warga jemaat dimohon tetap beribadah di rumah masing-masing, mengikuti siaran langsung ibadah dari YouTube. Oleh karena itu, Majelis GKJ Tanjung Priok terus menghimbau warga gereja untuk melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Mari kita bersama mencegah COVID-19 dengan terus menjaga jarak aman, terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan sesering mungkin menggunakan juga hand sanitizer, selalu menggunakan masker dan menerapkan etika batuk. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Jika mengalami demam, batuk, kesulitan bernapas, atau gejala-gejala lain yang terkait dengan COVID-19, silahkan segera mencari pertolongan medis. Jangan lupa untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan makanan yang sehat, bergizi, serta berolahraga dan beraktivitas rutin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti pada pagi hari ini. Silakan mempersiapkan Alkitab dan buku nyanyian, mempersiapkan liturgi ibadah, serta mengajak seluruh anggota keluarga untuk bersaat teduh. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita lebih baik lagi dan lebih cinta akan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang berada di rumah ataupun di mana saudara berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nats Pramesa SSI dengan tema keseimbangan hidup Kristen. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Allah
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, Kasih setia Allah besertamu. dan besertamu juga. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami, bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih. Kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup.
Tuhan, ampunilah kami. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Sang Sumber kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapi setiap hati kami agar firman yang boleh kami dengar dan boleh kami baca dapat merasuk di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami. Berkaryalah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat ke-46 yang demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sebagai orang sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang telah menerima kabar sukacita ini dan menggenggamnya di seluruh dunia. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Awal tahun menjadi sebuah langkah baru untuk menapaki kehidupan kita selanjutnya. Biasanya di awal tahun orang memiliki pengharapan akan sebuah perubahan yang baru. Ada yang berharap ingin segera menikah, ada yang berharap karirnya ke depan akan jauh lebih menanjak di dalam pekerjaan. Ada yang berharap kesehatan kita selalu terjaga. Harapan tentunya baik agar kita memiliki arah dan tujuan hidup di hari-hari yang akan datang. Namun, pernahkah kita berpikir tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita di dunia ini? Sebagian dari kita akan menjawab bahwa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi, tekun beribadah, berdoa, dan lain sebagainya. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Namun bukan hanya itu yang ingin saya sampaikan. Hal yang disebutkan tadi memang benar ada di dalamnya. Tapi kita harus melihat jauh secara utuh. Maksudnya, kita harus melihat bahwa Tuhan menciptakan dunia ini tidak hanya kita sendiri saja. Allah juga menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan manusia lain selain kita, dan terlebih Tuhan menciptakan alam semesta ini. Manusia merupakan ciptaan Allah yang memiliki keterhubungan dengan ciptaan yang lain. Keterhubungan ini seringkali disalahartikan oleh manusia, bahwa semua itu demi keberlangsungan hidup manusia. Kalau tadi di awal kita melihat kerusakan alam, ada banyak sampah di sungai, ada kebakaran hutan, pemanasan global dan sebagainya. Alam menjadi rusak. Tidak hanya alam, hewan dan tumbuhan pun dieksploitasi untuk memuaskan hasrat manusia, hasrat kita. Tidak hanya alam, hewan, tumbuhan, tetapi juga manusia, orang lain, sesama manusia. Kita juga seringkali demikian. Di dalam lingkungan keluarga, kita seringkali menganggap orang lain itu, orang di dalam keluarga itu ya hanya sebagai pelengkap saja di dalam rumah.
Kita seringkali lupa, seringkali abai dengan keberadaan mereka. Manusia kerap kali menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri tanpa melihat manusia lain. Alhasil, relasi antar manusia menjadi tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan oleh Allah untuk menciptakan keseimbangan dan keteraturan bagi setiap ciptaan dengan penuh tanggung jawab dan penghayatan iman. Bapak Ibu, pertanyaan refleksinya, bagaimanakah penghayatan iman dan rasa tanggung jawab itu dapat kita jalankan bersama? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita? Bacaan kita pada pagi hari ini dapat menunjukkan kita bagaimana cara kita dapat menghayati iman kita sebagai orang Kristen. Cerita ini merupakan sebuah gambaran yang Tuhan Yesus ajarkan tentang penghakiman di akhir zaman. Dalam ajaran tersebut, Tuhan Yesus menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan manusia untuk lolos dari penghakiman terakhir tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang atau sekelompok orang Yahudi yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus ia perbuat agar manusia dapat terbebas dari penghakiman tersebut. Dalam perikop tersebut, Tuhan Yesus menganalogikan penghakiman terakhir itu ibarat seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pemisahan ini memiliki makna bahwa Tuhan Yesus akan memisahkan orang-orang yang setia kepada Allah, orang-orang yang menuruti perintah Allah, dari orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Kawanan domba atau orang-orang setia akan diberkati dengan menerima kerajaan sorga. Sedangkan bagi kawanan kambing, orang-orang yang tidak setia, mereka akan mendapatkan siksaan yang kekal. Di dalam perikop itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah penggambaran tentang penghayatan iman dan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam pengajaran tersebut, Tuhan memberi contoh dirinya yang lapar, haus, sakit, telanjang, dan terpenjara. Gambaran ini adalah bentuk gambaran di kehidupan nyata di sekitar kita. Gambaran dia yang telanjang, misalkan, adalah gambaran bagi orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Dia yang haus dan lapar adalah bentuk gambaran dari para gelandangan yang susah mencari makan, apalagi minum. Gambaran dia yang sakit dan terpenjara adalah mereka yang menderita akibat penyakit dan yang tertindas oleh keegoisan kita sendiri. Intinya dari pengajaran Tuhan Yesus ini ialah bagi siapa yang menolong mereka, salah satu dari mereka yang hina ini, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi Tuhan Yesus, sikap manusia terhadap sesamanya adalah bentuk cinta dan ketaatan manusia kepada Allah. Kita tentu ingat hukum kasih
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu merupakan gambaran yang nyata, bentuk yang nyata ketika kita mengasihi Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Selain kita mengasihi Tuhan secara horizontal, cara kita mengasihi Tuhan yakni dengan cara vertikal. Kita melihat lingkungan sekitar kita, kita melihat orang lain, kita melihat alam semesta ini, kita melihat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Menempatkan diri sebagai rekan dalam pengembaraan hidup. Hidup bukan soal kebutuhan dan kepentingan pribadi, tetapi juga tentang orang lain. Lebih jauh lagi, hidup bukan hanya tertuju pada diri kita saja, namun juga bagi alam semesta ini. Selamat memasuki tahun baru, kiranya kita semua menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ini. Amin. Saat teduh bagi kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam beribu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Lakukan pengakuan iman rasuli. Dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan belas kasih, terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu di tahun 2020 yang telah kami lewati kemarin. Terima kasih atas karya yang boleh kami rasakan di tahun 2020 yang lalu. Saat ini ya Tuhan, di tahun 2021 kami teringat akan pengharapan-pengharapan kami yang tertunda karena pandemi ini. Ya Allah, Engkau yang memiliki acara di dalam kehidupan kami. Berencanalah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Allah yang penuh dengan belas kasih, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa pemulihan atau dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Pakailah setiap kami Tuhan untuk melawat
saudara-saudara kami yang sakit ini, mendoakan mereka yang sakit, menolong mereka dan merawat mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, agar Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan atas mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan akan kehidupan mereka, baik saudara-saudara kami ini yang masih bergumul akan pasangan hidup mereka, ya Tuhan, Kau sertai. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul akan pekerjaan mereka, tolong ya Tuhan, Kau yang beracara di dalam kehidupan mereka dan menyertai dan menuntun mereka untuk menemukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkaryalah di dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak kami, serta cucu-cucu kami. Berkatilah mereka semua, berikan mereka kesehatan, kekuatan di masa-masa pandemi dan pemulihan dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami. Di masa-masa pemulihan pandemi ini Tuhan, kami berharap ada campur tangan Engkau yang turut bekerja di dalam pemerintahan bangsa kami. Pakailah setiap kami untuk taat dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa bagi gereja kami di masa-masa krisis seperti saat ini Tuhan. Kami sadar betul akan keterbatasan kami, namun kami yakin dan percaya Engkau menaungi kami semua, Engkau memperlengkapi kami, dan Engkau memampukan kami, gereja-Mu ini, untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, pakailah setiap jemaat kami untuk mau mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi kehidupan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Pakailah mereka Tuhan untuk menjadi cara-Mu melayani umat-Mu serta melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pakailah juga kami jemaat-Mu untuk bahu-membahu membantu untuk keharmonisan bangsa kami, alam semesta ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami landaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah awal tahun 2021 ini, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan dilandasi dari firman Tuhan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Sungguh layak bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ku bersyukur Allah sumber hidupku, serta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita hantar persembahan kita dengan doa. Tuhan Allah, sumber berkat dan kebahagiaan bagi kami semua. Pada hari pertama di dalam menapaki tahun 2021 ini, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan karuniakan di dalam hidup kami sepanjang tahun 2020 sampai hari ini. Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah di dalam hidup kami setiap saat. Di dalam ibadah ini, kami membawa persembahan syukur yang terbaik kami kepada-Mu ya Tuhanku, sebagai wujud ungkapan syukur kami. Dan utuslah kami ya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu sehingga hidup kami bisa berarti bagi sesama kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka,
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita dan Dia pulalah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, ya benar padanya. Amin, 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 ya benar padanya. Amin. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat tahun baru 2021, tetap sehat, semangat, dan Tuhan Yesus beserta kita.